Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Nugroho dengan nomor NIM 4411420035 dari rombel 3B Biologi 2020. Dalam video ini, saya akan mensimulasikan praktikum genetika dengan topik pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Alel ganda adalah suatu keadaan di mana sebuah gen memiliki lebih dari satu alel. Peristiwa ini disebut multiple alelisme. Sedangkan perangkat dari alel-alel tersebut disebut dengan deretan alel. Alel ganda terjadi karena gen mengalami beberapa kali mutasi. Adanya alel ganda, individu diploid tidak hanya memiliki 3 kemungkinan genotip, tetapi kemungkinan genotipnya menjadi lebih dari 3. Genotip individu tergantung dari seri dominansi dari perangkat alel. Beberapa sifat yang ditentukan oleh alel ganda antara lain yaitu sifat golongan darah sistem ABO dan tumbuhnya rambut pada sistem di segmen digitalis kedua jari tangan pada manusia. Orang yang mempunyai golongan darah A, dalam eritrositnya terdapat antigen A dan di dalam plasma darahnya terdapat zat anti B. Orang yang bergolongan darah B memiliki antigen B di dalam eritrositnya dan zat anti A di dalam plasma darahnya. Orang yang bergolongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B di dalam eritrositnya, namun tidak memiliki zat anti A dan B di dalam plasma darahnya. Sedangkan orang yang bergolongan darah O tidak memiliki antigen A dan B di dalam eritrositnya dan hanya memiliki zat anti A dan zat anti B di dalam plasma darahnya. Tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua dari jari-jari tangan pada manusia ditentukan oleh seri alel ganda berikut, yaitu H1. H1 rambut terdapat pada semua jari tangan kecuali ibu jari. Sedangkan H2 rambut hanya terdapat pada jari kelingking, jari manis dan jari tengah. H3 rambut terdapat pada jari manis dan jari tengah saja. Kemudian H4 rambut hanya terdapat pada jari manis saja. Sedangkan H5 tidak tumbuh rambut pada semua jari. Pada praktikum kali ini memiliki 3 tujuan, yaitu mengenal beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh sistem alel ganda, mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas biologi, dan mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis pada populasi kelas. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain alat tulis, kartu golongan darah, dan jari tangan manusia. Kemudian cara kerja. Pada praktikum kali ini terdapat 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu mengamati penggolongan darah sistem ABO dengan cara menguji golongan darah setiap mahasiswa menggunakan tes antisera. Kemudian mengumpulkan data golongan darah dan memasukkan ke dalam tabel pengamatan. Menghitung presentasi golongan darah dalam satu kelas. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu pengamatan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis dengan cara mengamati sisi dorsal dari segmen digitalis ke 10 jari tangan. Memperhatikan ada tidaknya rambut pada jari tangan, kemudian mengamati fenotip dan genotip dan memasukkan ke dalam tabel pengamatan. Kemudian membuat tabel pengamatan kelas. Pada data kelas yang diambil, presentasi golongan darah A adalah 19,51%, golongan darah B 17,07%, golongan darah AB 14,63%, dan golongan darah O 48,78%. Dalam populasi kelas yang berjumlah 41 individu. Pada golongan darah sistem ABO ini, golongan darah O paling dominan, diikuti golongan darah A, golongan darah B,
dan terakhir golongan darah AB yang paling tidak umum atau jarang ditemui. Namun distribusi ini bervariasi jika ditinjau antar bangsa. Sedangkan untuk percobaan frekuensi sifat rambut yang terdapat pada segmen digitalis kedua jari tangan manusia dalam populasi kelas yang berjumlah 41 individu, telah didapatkan hasil presentasi sebagai berikut, yaitu 27 orang yang termasuk dalam H5 dengan presentasi 68,58%, 5 orang yang termasuk dalam H4 dengan presentase masing-masing 12,19%, 1 orang yang termasuk H3 dengan presentase 2,43%, 3 orang termasuk dalam H2 dengan presentase 7,31%, dan 5 orang yang termasuk H1 dengan presentase 12,19%. Dari data kelas tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi tidak adanya rambut pada ruas kedua jari tangan atau H5 paling banyak ditemukan dibandingkan dengan frekuensi pada H1, H2, H3, dan H4. Dari data tersebut menunjukkan bahwa seri alel ganda pada H5 bersifat dominan dibandingkan dengan seri alel ganda pada tipe lainnya. Jadi dapat dilihat urutan dominansinya adalah H5 lebih dominan daripada H1, H1 lebih dominan dari H4, H4 lebih dominan dari H2, H2 lebih dominan dari H3. Dari praktikum ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh alel ganda, diantaranya adalah golongan darah sistem ABO dan frekuensi rambut pada sistem digitalis pada kedua jari tangan manusia. Kemudian yang kedua yaitu distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi rombel 3B biologi 2020, yaitu golongan darah A sebanyak 19,51%, golongan darah B sebanyak 17,07%, golongan darah AB sebanyak 14,63%, dan golongan darah O sebanyak 48,78%, di mana golongan darah yang paling dominan adalah golongan darah O. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu pada frekuensi rambut segmen digitalis terdapat H1 yaitu sebanyak 12,19%, H2 7,31%, H3 2,43%, H4 12,19%, dan H5 68,58%, di mana yang paling dominan adalah H5. Sekian video presentasi kali ini. Jika ada kekurangan dan salah,